Pelajaran Agama Katolik kelas 6 dengan materi menegakkan keadilan dan kejujuran. Persiapan Kitab Suci oleh Domus Slamet Lubis. Menegakkan keadilan dan kejujuran. Mari kita simak, adik-adik sekalian, cerita tentang Andika si anak jujur. Sebagaimana biasanya, Andika selalu menyempatkan waktu untuk belajar. Hal itu ia lakukan mengingat jadwal kegiatan yang ia ikuti cukup padat. Selain menjadi ketua putra altar di gereja, Andika pun mengikuti kegiatan les organis, les bahasa Inggris, dan les renang. Andika selalu mengingat nasihat Pastor Adi, seorang pastor pembimbing putra altar di gerejanya, yang mengatakan bahwa jadwal yang padat melatih seseorang untuk belajar hidup teratur. Pastor Adi pun menasihati bahwa belajar bukan hanya untuk ulangan, tapi terutama untuk bekal hidup di masa mendatang. Melihat kesungguhan Andika, ayah ibunya mendukung Andika untuk mengikuti beberapa les pelajaran dan renang. Mengingat di sekolahnya tidak ada pelajaran-pelajaran tersebut. Teman-temannya kerap mengolok Andika karena Andika jarang bermain bersama, kecuali pada waktu-waktu luang dan libur. Andika sering dijuluki anak sibuk karena memiliki banyak kegiatan. Nilai-nilai ulangan harian yang diperolehnya selalu baik, tetapi teman-temannya pun tetap mengolok-olok dia dengan sebutan si pelit karena Andika tidak mau bekerja sama pada waktu ulangan, serta tidak mau membantu memberi contekan. Waktu ulangan tengah semester hampir tiba. Andika pun belajar sebagaimana biasa, sedangkan teman-temannya banyak bermain sedikit belajar. Ketika tiba waktu ulangan tengah semester, beberapa nilai Andika lebih rendah dari temannya Badu dan Dodo. Andika tahu bahwa ketika ulangan mereka bekerja sama dan saling melengkapi jawaban dengan contekan yang telah mereka siapkan. Andika tahu karena Andika diajak untuk menyiapkan contekan dan bekerja sama sebelum ulangan. Tetapi Andika tidak setuju, bahkan mengajak mereka belajar. Tetapi mereka lebih suka bermain futsal dan tetap menyiapkan contekan. Badu dan Dodo pun mengolok-olok Andika pada waktu istirahat. Mereka mengatakan, "Ternyata kami bisa mengalahkan nilai-nilaimu meskipun kami jarang belajar dan suka bermain," ejek Badu dan Dodo. Tetapi Andika diam saja karena dia merasa bahwa dirinya telah belajar dan yang pasti Andika tetap jujur. Beberapa waktu kemudian, sekolah mengadakan seleksi siswa berprestasi. Calon siswa berprestasi diuji dengan tes tertulis di depan juri penilaian dari kabupaten. Calon siswa berprestasi pun diminta untuk menunjukkan keterampilan yang mereka miliki. Andika bisa menyelesaikan tes tertulis dengan hasil gemilang. Ia pun dapat menunjukkan keterampilannya berbahasa Inggris dan bermain musik organ. Sementara Badu dan Dodo tidak lolos seleksi karena ketika mengikuti seleksi, mereka tidak dapat mengerjakan soal-soal yang sebagian besar merupakan pengetahuan umum yang tidak diajarkan di sekolah. Pada seleksi tingkat kabupaten, Andika pun boleh merasa bangga karena dirinya terpilih menjadi siswa teladan dengan memperoleh berbagai penghargaan serta beasiswa. Adik-adik sekalian, dari cerita tadi ada banyak hal yang dapat kita ambil. Andika disebut sebagai anak jujur karena ia tidak melakukan perilaku curang. Andika melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia mematuhi tata tertib yang ada. Ia mau belajar bersama, tetapi tidak mau bekerja sama atau mencontek saat ulangan, karena bertentangan dengan tata tertib, terutama dengan hati nuraninya. Sebagai buah dari kejujurannya, Andika dapat menunjukkan kepandaiannya secara alamiah. Ia menjadi siswa berprestasi. Sedangkan sikap tidak jujur akan membuahkan ketidakadilan. Sebagaimana Badu dan Dodo, dengan sikap tidak jujur, mereka telah membohongi guru, membohongi orang tua, terutama membohongi diri sendiri. Perilaku tidak jujur membuahkan ketidakadilan.
Pertama, kerajaan surga itu Adik-adik sekalian, seperti pada sesi ini kita akan menyaksikan video tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Mari siapkan kitab suci, Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita saksikan videonya. pertama. Kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pergi hendak mengupah orang yang bekerja di kebun anggurnya. Setelah membuat perjanjian dengan para pekerja, disuruhnya mereka pergi ke kebunnya. Beberapa jam kemudian, dilihatnya beberapa orang lain sedang berdiam diri, tidak bekerja. Lalu ia berkata, "Pergilah ke kebun anggurku, dan aku akan memberikan upah yang pantas kepadamu." maka mereka pun pergi. Setelah itu ia keluar lagi, yaitu kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 sore, dan melakukan hal yang sama. Pukul 5 sore didapatinya beberapa orang yang sedang berdiam diri. Lalu ia bertanya, "Mengapa kamu hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Sebab tidak ada yang mengupah kami. jawabnya. Katanya lagi, Pergilah ke kebun anggurku." setelah maghrib, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, "Panggillah para pekerja itu dan bayar upahnya, mulai dari yang terakhir sampai yang datang paling awal." Lalu datanglah para pekerja yang masuk pukul 5 petang dan masing-masing menerima upah 1 dinar. Ketika orang-orang yang masuk paling awal datang, mereka menyangka akan menerima upah lebih besar. Ternyata mereka masing-masing menerima upah yang sama. Setelah menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu. Orang yang masuk paling akhir hanya bekerja selama 1 jam. Tapi Tuhan menyamakan upah mereka dengan upah kami yang sudah bekerja 1 hari penuh. Jawabnya, "Sahabat, aku tidak bersalah kepadamu. Bukankah upah 1 dinar merupakan kesepakatan kita? Sekarang ambil bagianmu dan pergilah. Kepada orang yang datang paling akhir ini, aku memberikan upah yang sama denganmu. Apa aku tidak boleh berbuat sesuatu dengan hartaku sendiri? Atau kamu iri dengan kemurahan hatiku?" demikianlah orang yang terakhir menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Bagaimana sabda Yesus tentang keadilan? Menurut Matius 20 ayat 1 sampai 16, keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah wujud dari kebaikan Allah. Meskipun seolah-olah terdapat sikap tidak adil, karena ada ketidakseimbangan waktu kerja antara pekerja yang awal dengan yang kemudian. Tetapi keadilan yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah keadilan sebagai wujud dan kebaikan kasih Allah. Bagaimana sabda Yesus tentang kejujuran? Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Yesus menghendaki kita untuk bersikap jujur, karena sikap jujur selain sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, sikap jujur juga berguna untuk membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam kehidupan bersama. Perilaku tidak jujur akan mengakibatkan kerugian serta ketidakadilan. Bagaimana akibat ketidakjujuran? Berikut ini peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakadilan serta akibatnya. Yang pertama, mencontek akan mengakibatkan merugikan diri sendiri. Berikutnya, berbohong, akibatnya hilangnya kepercayaan orang lain. Berikutnya, korupsi,
merugikan rakyat. Berikut ini tokoh-tokoh yang memperjuangkan keadilan. Dan mereka adalah teladan yang menjunjung sikap jujur dan adil serta risiko yang harus dihadapinya. Yang pertama adalah Munir, aktivis HAM di Indonesia yang dibunuh. Yang berikutnya Nelson Mandela, merupakan tokoh politik yang menentang politik apartheid, yaitu politik yang mengatakan bahwa bangsa kulit putih memiliki keistimewaan, dan ini terjadi di Afrika Selatan. Akibatnya dia dipenjara dan diasingkan. Yang berikutnya adalah Stefanus Martir. Dia adalah orang yang jujur terhadap imannya kepada Yesus. Dia menyampaikan imannya kepada orang-orang Yahudi, dan oleh orang-orang Yahudi sangat membencinya, khususnya saat ia mengatakan imannya terhadap Yesus. Maka ia dirajam, dilempar dengan batu hingga wafat. Demikianlah adik-adik materi kita tentang keadilan dan kejujuran.